Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Wiratama sebagai perwakilan kelompok 23 dan juga ada Muhammad Rafael Fajri dan juga Sumando Lorenzo. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 23 mendapatkan tugas terkait topik teknologi pengisian dan pengosongan LCO2 otomatis pada pelabuhan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian atau proyek ini. Kalau kita lihat dari grafik di bagian atas, ini menunjukkan emisi karbon dioksida global dari pembakaran energi dari proses industri mulai tahun 1900 hingga 2024 berdasarkan data dari IEA tahun 2025. Terlihat jelas bahwa tren emisi CO2 terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2024. Menurut laporan IEA, emisi karbon dioksida energi dunia pada tahun 2024 naik sebesar 0,8% menjadi sekitar 37,8 gigaton karbon dioksida yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. IEA juga menekankan bahwa untuk mencapai target net zero pada tahun 2050, infrastruktur transport dan penyimpanan karbon dioksida harus diperkuat guna mendukung penerapan teknologi CCUS atau Carbon Capture, Utilization, and Storage. Nah, dalam konteks ini, penggunaan sistem otomasi menjadi sangat penting. Sistem otomasi banyak digunakan untuk meringankan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi termasuk dalam proyek-proyek CCUS. Indonesia sendiri memiliki rencana untuk menjadi CCS Hub di kawasan, sehingga penerapan teknologi otomasi di bidang ini sangat relevan dan juga krusial. Di sini, LCO2 atau liquid carbon dioksida adalah komponen utama yang perlu ditransportasikan dan disimpan dengan aman. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis untuk membantu proses pengisian dan juga pengosongan LCO2 di pelabuhan. Untuk menjalankan sistem otomatis tersebut, digunakan Programmable Logic Controller atau PLC, yaitu sistem kontrol yang menggantikan sistem manual sehingga pekerjaan operator menjadi lebih mudah dan aman. Secara keseluruhan, proyek ini memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keamanan, memastikan kepatuhan terhadap standar, meningkatkan reliabilitas operasi, dan juga terakhir mendukung dekarbonisasi nasional. Jadi latar belakang ini menggambarkan betapa pentingnya penerapan sistem otomasi seperti PLC untuk mendukung keberhasilan proyek CCUS dan upaya Indonesia menuju dekarbonisasi pada tahun 2050. Selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan dari teknologi. Pada bagian ini dijelaskan sebagai berbagai tantangan yang kita hadapi dalam penerapan sistem otomasi untuk pengisian dan juga pengosongan LCO2. Tabel di sebelah kiri menunjukkan beberapa tantangan utama beserta data pendukung dan implikasi sistem yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi keselamatan, tantangan utama adalah asfiksia akibat karbon dioksida yang menyebar di area yang rendah. CO2 lebih berat dari udara sehingga jika terjadi kebocoran, gas ini bisa mengendap di bawah dan membahayakan manusia. Contohnya pernah terjadi kasus di rumah sakit di mana 45 orang terdampak akibat kebocoran pipa karbon dioksida. Karena itu sistem harus memiliki deteksi gas ventilasi otomatis dan juga interlock transfer untuk mencegah insiden seperti ini. Kedua, pembentukan solid karbon dioksida atau dry ice yang juga menjadi tantangan besar. Ketika suhu terlalu rendah, LCO2 bisa membeku dan menyebabkan penyumbatan dan blockage pada pipa dan peralatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kontrol suhu dan juga tekanan otomatis, serta logik penghentian transfer jika terjadi kondisi abnormal. Ketiga, tantangan berasal dari tekanan dan perubahan fase material. Karena CO2 cair dan superkritis bekerja pada tekanan yang tinggi, ada resiko fraktur material jika tidak dikontrol dengan baik. Maka dari itu, sistem perlu memiliki pemantauan tekanan dan suhu secara real time, menggunakan material khusus dan interlock keamanan. Dan yang terakhir adalah kesiapan infrastruktur dan juga sumber daya manusianya itu sendiri. Industri pengiriman LCO2 ini masih baru dan regulasinya masih terus berkembang. Oleh karena itu, sistem otomasi harus fleksibel, mudah disesuaikan, serta juga didukung dengan dokumentasi dan pelatihan SDM yang terintegrasi. Dari data di bawah tabel, terlihat bahwa 65,3% insiden pipa karbon dioksida terjadi akibat pelepasan kecil di bawah 50 barel. Namun, meskipun volumenya kecil, sekitar 3,7%, dari inventory bisa dilepaskan sangat cepat, bahkan hanya dalam 300 detik pertama kebocoran. Ini merupakan bahwa respon sistem otomasi harus sangat cepat dan juga andal. Nah, 3 gambar di sisi kanan merangkum tantangan utama yang dihadapi.
Yang pertama adalah keselamatan. Proses pengisian dan pengosongan LCO2 harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kebocoran, karena gas ini bisa berbahaya bagi lingkungan maupun juga keselamatan manusia. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Jika dilakukan secara manual, prosesnya memakan waktu lama dan beresiko menimbulkan kesalahan. Karena itu dibutuhkan otomasi untuk memastikan kecepatan dan konsistensi. Dan yang terakhir adalah real-time monitoring. Tekanan dan suhu LCO2 harus dipantau secara terus-menerus untuk menjamin stabilitas terhadap pencegahan kerusakan pada sistem. Jadi, secara keseluruhan, tantangan teknologi ini menegaskan pentingnya sistem otomasi yang aman, efisien, dan mampu memantau kondisi secara real time agar proses transfer LCO2 dapat berjalan dengan stabil dan aman. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu mengenai teknologi pengisian dan pengosongan otomatis menggunakan PLC. Di sini kita akan membahas bagaimana sistem otomasi dengan Programmable Logic Controller dapat berperan dalam proses pengisian dan pengosongan LCO2. Pertama kita lihat dulu definisinya. PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol proses otomasi di berbagai aplikasi industri. Teknologi ini mulai berkembang sekitar sejak tahun 1960-an, awalnya untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay atau yang masih kita sebut manual. PLC sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, model input, dan juga output, memori penyimpanan, sumber daya listrik, serta layar antarmuka pemrograman atau user interface. Semua elemen ini bekerja bersama untuk mengontrol mesin dan juga proses secara otomatis dan lebih presisi. Contoh PLC untuk aplikasi kapal seperti Siemens S7 1500, Allen Bradley Compact Logics, Yokogawa FA M3, dan lain-lain. PLC ini dipilih karena memiliki reliabilitas tinggi dan juga tahan terhadap lingkungan ekstrim dan mendukung integrasi sistem monitoring jarak jauh. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat bagaimana PLC bekerja dalam sistem pengisian dan pengosongan. Yang pertama, digunakan sensor aktuator otomatis. Berfungsi untuk memantau parameter penting seperti tekanan dan suhu, sedangkan aktuator mengontrol aliran LCO2 selama proses berlangsung. Kemudian ada sistem kontrol terpusat, dikelola oleh kontrol terpusat, di mana PLC mengintegrasikan seluruh proses pengisian dan juga pengosongan otomatis berdasarkan data real time, sehingga operator tidak perlu melakukan pengaturan manual. Dan yang terakhir, pemantauan jarak jauh. Operator dapat memantau dan mengendalikan proses dari ruang kontrol atau bahkan lokasi berbeda untuk memastikan efisiensi dan keselamatan tetap terjaga. Jadi secara keseluruhan, penggunaan PLC dalam sistem pengisian dan pengosongan membantu memastikan proses berjalan lebih cepat, aman, dan stabil, sekaligus mengurangi resiko kesalahan pada manusia. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Reza. Baik, eh, mari kita mulai dengan pembahasan pertama yaitu proses pengisian otomatis LCO2 atau liquid CO2 menggunakan PLC. Jadi proses ini itu terbagi menjadi empat tahapan utama. Jadi tahapan pertama adalah inisialisasi sistem. Begitu sistem aktif, PLC akan langsung melakukan self-check untuk memastikan semua sensor-sensor seperti sensor tekanan, sensor suhu, dan level-level itu berfungsi normal. Nah, PLC ini juga langsung terhubung melalui modul dan HMI. Lalu tahap yang kedua adalah pemeriksaan tangki dan katup. Nah, jadi di sini PLC akan membaca kondisi awal di dalam tangki. Jika sistem mendeteksi semua kondisi aman, nah PLC ini akan mengirim sinyal untuk membuka katup masukan atau inlet valve dan proses pengisian pun dimulai. Lalu di tahap ketiga adalah pemantauan dan kontrol pengisian. Selama LCO2 ini mengalir masuk, laju alirannya akan terus dikontrol secara otomatis. Sistem-sistem ini akan menggunakan feedback dari sensor aliran atau flow sensor dan sensor tekanan atau pressure sensor. Nah, PLC ini akan mengatur bukaan katup secara proporsional untuk menjaga agar pengisian tetap stabil dan aman. Lalu di tahap keempat, tahap terakhir ini adalah penghentian otomatis. Jadi, ketika sensor level mendekati bahwa tangki sudah mencapai batas maksimum, PLC akan otomatis menutup katup pengisian secara bertahap. Bersama dengan itu, alarm status full akan dikirimkan ke HMI
untuk memberitahu operator. Nah, di bagian bawah slide ini kita bisa melihat visualisasi cara kerjanya. Nah, jadi LCO2 ini dari sumber mengalir melalui flow meter dan control valve menuju tangki. Semua sensor memberikan input-input ke PLC dan kemudian memproses data dan mengirimkan output untuk mengontrol katup secara menampilkan status di HMI. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas kebalikannya, yaitu proses pengosongan otomatis LCO2. Nah, sebenarnya ini mirip dengan sebelumnya. Proses ini juga memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah inisialisasi sistem. Nah, pada kondisi awal PLC aktif dan terus memantau level LCO2 di dalam tangki. Posisi katup outlet tertutup dan pompa dalam kondisi standby. Lalu yang kedua itu pembukaan katup dan aktivasi pompa. Jadi ketika proses pengosongan diinstruksikan oleh operator, PLC ini akan langsung membuka katup outlet dan menyalakan pompa sentrifugal untuk mulai menyalurkan LCO2 keluar dari tangki. Lalu di proses yang ketiga yaitu pemantauan level tangki. Nah, selama pengosongan, PLC itu terus memantau level, aliran, dan tekanan. Nah, saat sensor level mendekati bahwa level ECO2 ini telah mencapai batas minimal ditentukan, pompa akan otomatis mati. Dan alarm juga akan aktif untuk menandakan tangki hampir kosong. Lalu, tahap yang keempat, tahap terakhir adalah penutupan katup dan pompa. Jadi, setelah level minimal tercapai, katup outlet ini akan tertutup secara otomatis dan pompa berhenti beroperasi sepenuhnya. Sistem ini akan memastikan tidak ada lagi LCO2 yang keluar. Nah, visualisasinya ini sedikit berbeda. Di sini LCO2 ini dari tangki didorong oleh pompa, kemudian alirannya itu diukur oleh flow meter dan dikontrol oleh control valve sebelum menuju ke outlet. Nah, lalu di selanjutnya ini setelah kita memahami kedua proses tersebut, nah jadi sekarang kita akan membahas apa sih keuntungan dari sistem otomatis yang kita rancang ini. Jadi eh, ada 5 keuntungan utama, yaitu yang pertama ada efisiensi operasi. Nah ini adalah poin terpenting karena otomatisasi mengurangi waktu dan biaya biaya tenaga kerja. Lalu proses pengisian dan pengosongan ini bisa berjalan jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan proses yang masih manual. Lalu yang kedua ada keamanan dan keselamatan. Nah, sistem ini tuh meminimalkan resiko human error yang bisa menyebabkan kebocoran atau paparan LCO2 yang kita tahu itu sangat berbahaya bagi pekerja ataupun bagi lingkungan. Lalu yang ketiga ada real time monitoring. Nah, kita ini bisa memantau kondisi tangki dan aliran secara real time melalui HMI tadi. Nah, jika terjadi anomali atau kejanggalan, respons bisa dilakukan dengan sangat amat cepat. Lalu yang keempat ada dokumentasi dan analisis. Nah, sistem ini tuh otomatis mencatat semua data operasi. Data historis ini tuh sangat berharga untuk memudahkan analisis jika terjadi masalah ataupun untuk perencanaan perbaikan proses di masa depan. Lalu yang kelima ada fleksibilitas. Nah, yang terakhir ini sistem berbasis PLC ini tuh sangat fleksibel. Jika sesuatu saat ada perubahan kebutuhan operasi atau perubahan kapasitas, kita dapat dengan mudah memprogram ulang PLC tanpa harus merombak total sistem fisiknya. Ini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya dan di sini saya akan berfokus tentang implementasi teknologinya. Yang pertama yaitu ada kontrol otomatis PLC, yaitu mengendalikan urutan proses pengisian dan pengosongan, membuka menutup katup, mengaktifkan dan memastikan pompa. Yang ketiga memastikan operasi presisi tinggi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua ada interlocking system, yaitu proses hanya berjalan jika semua kondisi aman terpenuhi dan mencegah pengisian atau pengosongan saat tekanan atau suhu di luar batas. Yang ketiga ada alarm dan proteksi darurat, yaitu alarm visual ready untuk suhu atau bertekanan lebih. Yang kedua ada kontrol darurat untuk menghentikan sistem jika terjadi kegagalan sensor atau kebocoran. Selanjutnya yang keempat ada pengisian otomatis. PLC mengaktifkan pengosongan saat kapal tiba di tujuan. Selanjutnya ada proses berhenti otomatis saat level atau tekanan minimum tercapai. Selanjutnya ada monitoring HMI, yaitu operator dapat memantau status tangki, katup, suhu, dan tekanan.
dan visualisasi kondisi pengisian pengosongan secara real time. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang kepatuhan internasional. Bagaimana sih regulasi acuan tentang liquefied CO2 ini? Di sini kelompok kami menemukan ada 4, yaitu yang pertama ada International Maritime Dangerous Goods Code yang mengatur klasifikasi pengemasan, pelabelan, dan transportasi CO2 cair di kapal. PLC digunakan untuk memantau suhu dan tekanan tangki, mencegah kebocoran atau ledakan, menjamin kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan maritim internasional. Yang kedua ada regulasi acuan dari EN 61511, yaitu Functional Safety for the Process Industry, yaitu standar keamanan berbasis sistem instrumentasi dan PLC di instruksi proses, menetapkan safety instrument function seperti deteksi kebocoran CO2, alarm tekanan tinggi, penghentian otomatis, pompa atau katup, memastikan operasi otomatis tetap aman. Yang ketiga ada ISO 20519, yaitu Bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG), yaitu standar prosedur pengisian atau pengosongan LNG. Prinsipnya dapat diterapkan pada pengisian atau pengosongan LCO2 bertekanan tinggi. PLC memastikan kontrol aliran, level, dan tekanan sesuai prosedur keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan saat bunkering. Selanjutnya IS 62443, yaitu Cyber Security for Industrial Automation, yaitu standar keamanan siber untuk PLC dan sistem otomasi industri, menetapkan proteksi terhadap akses sah, malware, dan serangan siber, menjamin kontrol dan data sistem LCO2 tetap aman, sehingga mencegah gangguan yang bisa membahayakan. 4 tadi adalah regulasi acuan yang menjaga agar LCO2 dan internasional maritim tetap aman dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari LCO2. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kami menemukan 4 kesimpulan. Implementasi sistem otomasi berbasis PLC dan SCADA untuk pengosongan LCO2 di pelabuhan. Kesimpulan yang pertama yaitu meningkatkan keamanan lingkungan dengan mengurangi emisi dan kebocoran. Yang kedua, memperbaiki efisiensi operasional dan menurunkan biaya pemeliharaannya. Yang ketiga, mengurangi risiko kecelakaan dan mempercepat respon darurat. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional IMDG Code ISO 20519 mendukung proyek CCUS Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, saya Sumando Lorenzo dengan NPM 22060592550 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.